Dia dah mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Rumah Sehat Al-Azam, Ruqyah Syariah Haja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya sekarang lagi berada di Kota Sabang atau Pulau Sabang, karena memang pulau sahabat sekalian, di mana di sini istilahnya bisa dikatakan tempat wisatanya Aceh yang paling indah dan banyak dikunjungi oleh wisatawan luar mancanegara dan luar negeri ya. Luar negeri, mancanegara, kemudian juga di dalam negeri sahabat sekalian. Nah, di sini kami buat pelatihan kemarin 2 kali. Dari hari Sabtu kemarin untuk dasar, ke hari ini kita praktisi. Alhamdulillah ini ada beberapa orang yang sudah pulang ya. Ini praktisi RSA Kota Sabang. Saya kenalkan dulu, lihat wajah-wajah mereka. Nah, tentunya mereka saya ingin dengar nih pengalaman sahabat-sahabat nih selama belajar ruqyah, kenapa mau belajar ruqyah dan pengalamannya. Kita berawal siapa dulu? Saya tunjukkan siapa. Tidak saya tunjuk. Siapa kira-kira siapa nih yang ingin berbagi pengalaman? Bapak dulu gimana? Adalah Bapak dulu lah ya. Oke, senang. Ya, bagaimana pengalamannya nih? Kenapa belajar ruqyah? Belajar ruqyah ini karena kami pun ada kejadian-kejadian yang tidak kita sangka terhadap keluarga. Maka dengan kami belajar ruqyah ini, ya, alhamdulillah untuk kekeluargaan kami di atas ke rumah itu ada kelebihan yang sudah kita lakukan. Dan begitu juga bukannya kepada keluarganya saja, tetapi ada 2-3 orang tetangga sempat diruqyah. Ya, sempat diruqyah. Insya Allah. Bagaimana pengalamannya kira-kira? Nah, pengalamannya yang sudah kami lakukan itu untuk mereka di orang yang kami ruqyah ini. Pernah nggak reaksi keras? Ya, kalau keras itu nggak sekeras sekali, adalah sekedar biasa-biasa saja. Jadi namun demikian insya Allah apa yang sudah kami lakukan itu pun bukan kami seorang, tapi ada 2-3 teman-teman. Ya, contohnya yang paling dahsyat waktu meruqyah orang di luar keluarga apa? Contohnya kasus bagaimana? Contohnya itu pada saat kami ruqyah itu mereka begitu kami datang, kami mau ruqyah. Sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari, itu semuanya yang kami baca ada getaran. Ada orangnya reaksi gimana? Ya, reaksi orang itu kalau kita bilang dia bergemetaran. Getar ada. Ada yang seperti reaksi harimau gitu ada? Itu ada juga, itu pun bukan sekali 2 kali, insya Allah yang sudah kami lakukan. Ada malah mereka mau menyerang, tetapi kami yang sudah meyakini kami belajar ruqyah ini, insya Allah harimau tersebut itulah yang merupai harimau itu. Mudah-mudahan bisa kami batalkan. Oke, ini mau ditanya nih, ini peruqyah tapi cincin-cincin namanya apa? Cincin dukun, ada isinya nggak? Mohon maaf, cincin ini adalah sebagai kebiasaan orang Aceh ya. Orang Aceh itu kebiasaan. Ada yang kecil, besar, dan yang ada berwarna. Biar nggak dianggap punya ilmu di situ. Allah nggak ada. Nah, itu nggak ada dalam. Oke, yang siapa lagi kira-kira yang mau berbagi pengalaman? Silakan. Beliau nggak bisa. Beliau ini beliau. Silakan. Kasih pengalaman. Kenapa mau belajar ruqyah? Ada dipaksa nggak kira-kira? Dari saya pribadi, alhamdulillah saya belajar ruqyah itu tanpa ada paksaan. Kenapa mau belajar? Di situ terjadi karena ada kemauan diri sendiri yang untuk ingin menambah ilmu. Bukan karena keluarga sakit apa? Dari segi keluarga juga dulu dari adik kandung saya juga ada sakit atau memang sudah sembuh tapi belum terlalu normal seperti biasanya. Belum. Namun itu juga suatu tujuan juga mungkin belajar untuk bisa minimal meruqyah, membantu keluarga, untuk kesembuhan yang lebih normal lagi untuk kedepannya. Pernah pengalaman ruqyahnya bagaimana? Pernah nggak meruqyah orang lain tanpa didampingi ataupun pernah didampingi atau gimana? Pernah. Pengalamannya saja. Pernah meruqyah beberapa pasien dan saya pun bukan saya yang memimpin, namun saya cuma menjadi teman atau ikut serta membantu dalam kegiatan ruqyah. Terus apa itu kira-kira pengalamannya? Alhamdulillah yang sudah kami jalankan juga ada getaran-getaran atau reaksi
reaksi yang terjadi pada pasien saat kami meruqyah. Bisa jadi dengan kemarahan atau Macam-macam bermacam-macam dari bentuk jin yang Siap. menyerupai pasien. Yang lain lagi. Nih Pak Ketua nih. Ketua RSA Sabang. Bagaimana nih pengalamannya ruqyah? Kenapa dasarnya mau belajar ruqyah? Ini kan Tengku, kemudian ini banyak kegiatan, tapi kok mau belajar ruqyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya mau belajar ruqyah? Yang pertama, saya adalah seorang pimpinan balai pengajian anak-anak. Ini balai ini ya. Ini balai. Ada beberapa balai kan. Jadi sebelum kita belajar ruqyah, ada beberapa anak-anak kita di sini yang sering kesurupan. Kerasukan. Malah ketika Pasti malam kesurupan itu ada, bukan pura-pura. bukan, Bukan, mana ya. ada pura-pura, memang kenyataan tadi ya kan. Betul. Makanya dengan keinginan yang kuat, ada teman yang perkenalkan ruqyah, kita udah baca kitab ataupun hadis tentang kelebihan ruqyah, makanya kita ikuti jalan syariah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Pengalamannya Yang paling dahsyat. yang paling sangat dahsyat, Yang paling dahsyat, yang paling lucu, paling ngeri. ya diserang diserang oleh orang yang kena sihir, baik itu jin nasab, jin keturunan ataupun jin khadam yang lebih parah kan. Reaksi. Reaksinya karena Pernah nggak sempat robek baju-baju atau diludah atau apa? baju insyaallah nggak robek, tapi kena tampar, kena ludah. Nggak apa, kena udah. Udah sering. Ya, Biasa aja tanya. Maka sebagian peruqyah yang diruqyah minta maaf, kita bilang udah biasa. Ini sudah wajar bagi kita seorang peruqyah. Hal kayak gitu. Luar biasa. Ada yang reaksi keras? Ada tumbal-tumbal, ada pernah? Ada juga yang minta tumbal dari jin tersebut kepada pihak, seperti minta ayam hitam ataupun burung. Insyaallah. Minta darahnya sepotong. Insyaallah kita kan. Kalau kita hitung itu, saya potong nih, mohon maaf. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa orang di ruqyah kira-kira? Kayaknya puluhan dah. Puluhan, sampai ratusan nggak? Hampir Ratusan. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa mau belajar ruqyah? Karena saya ada kemauan sendiri, yang kebetulan ada guru saya, Tunku Janafan di Sabang. Ya beliau nih. Ya. Oh ya. Pas kebetulan guru saya Ada guru saya di malam Jumat. Kebetulan diajaklah kami, untuk meruqyah. Saya tanya sama guru saya itu, siapa peruqyahnya? Dibilang Tengku Ali Al-Azam di Dut Semawe. Oh ya. Oh, diajak belajar. Belajar. Saya belum tahu itu apa itu ruqyah. Setelah saya belajar ruqyah di Balai Tunku Janafan, baru tahu saya ruqyah itu apa tujuan ruqyahnya. Insyaallah. Insyaallah. Ada pengalaman Ada. pribadi ataupun keluarga? Ada pengalaman yang pertama tetangga saya. Pertama setelah saya belajar ruqyah seminggu, pas kejadian tetangga kami, tetangga saya sebelah ada kerasukan. Langsung ditangani atau lari? Enggak, saya tangani dengan guru saya. Oh, dengan Dengan Tengku Janafan. Oh. Kebetulan waktu kita ruqyah itu bermacam-macam dikejutkan. Muncul ada jadi harimau. Kira-kira pertama kali lihat orang seperti itu takut nggak kira-kira? Takut. Takut ya? Pada badan besar ya, badan. Bukan takut dengan masalah badannya, Ustaz. Karena takut pengalamannya belum ada. Ilmunya belum cukup. tahu Belum caranya. tahu caranya. Kalau sekarang gimana kira-kira kalau ada orang kerasukan? Insya Allah kalau sekarang udah berani untuk mengenaninya. Yang lain? Zakir Manaf nih. Zakir Manaf. Gimana Zakir? Oh nah, beliau bro nih. Anak pegah ju. Pegah ju pengalaman, silakan. Oh ya udah, mungkin ada lagi. Beliau sedikit lagi. Duduk. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Betul. pernah melihat teman membaca ayat. Saya tanya apa ayat dia baca. Saya pernah ikut ruqyah. Nah, karena kami dulu kan pindah sekolah ternyata di pinggir danau. Itu tiap hari
3 kemasukan. 3 orang. Jadi Sekolah saya SMP atau SMU? SMA. SMA. Maksud saya juga ikut baca nas, rupanya kadang-kadang ketawa, istilahnya nggak mempan. Iya. Akhirnya capek juga kan pegang supaya anak jangan lari kan. Karena anak situ ada yang ingin loncat ke bawah dari tingkat Atas. 2. Nah, Tingkat 2. makanya begitu ada teman mengajak ke ruqyah, mungkin ingin mendalami lagi. Betul. Nah, supaya bagaimana apakah nanti bisa kita lebih Praktekkan. kita yang praktekkan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang selama belajar ruqyah, ini udah berapa 6 bulan ada kira-kira? Ada ya? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan atau lebih. Sekarang 11 kemarin ya. 11, katakan seperti 6 bulan atau lebih lah. Selama udah belajar ruqyah, udah tahu dunia jin, udah belajar, udah amalkan ayat-ayat ruqyah. Kira-kira masih ada kerasukan di sekolah? Alhamdulillah sekarang ada lagi. Pernah menangani anak-anak sekolah yang kerasukan itu? Selama belajar nggak ada saya tangani. Tapi saya Pernah kerasukan? menangani pasien di kampung. Di waktu pernah kampung. Jadi anak sekolah nggak Nggak ada kerasukan lagi. lagi. Mungkin takut jinnya. Nggak tahu juga apa, sudah tahu ini kan. Ya, sebab belajar. Ataupun memang, oh ini sudah ada ruqyah, jangan masuk lagi kan. Iya, takut-takutan dia. Oke. Nah, kali yang di kampung? Di kampung itu pun keponakan dia sudah kemasukan mungkin karena dibilang apa saudara dia yang kena kan, yang ininya yang disentetnya. Ini katanya sudah mulai dia SMA. Nah, jadi proses ruqyahnya bagaimana? Udah lama sekali dia. Nah, pada saat saya kampung saya tanya bagaimana sakit, masih katanya. Ya. Apa bisa saya coba? Mau tanya. Oke. Pada saat saya coba ada reaksinya, ada kemasukannya sampai menangis. Nah, tiga kali saya surah tetap dia masih kerasukan. Dan waktu saya ruqyah yang menangis selalu. Terus bagaimana? Nah, begitu sudah selesai, tapi saya kemarin menanyakan bagaimana rasanya, sudah berat badan lagi ya. Tapi alhamdulillah sudah mendingan. Di wadah dulu dia istilahnya barang ini Bentar-bentar kerasukan, kerasukan ini sakit. berat. Ya, sekarang udah lumayan ringan. Nah, Masih kemudian- dalam proses, dalam Pak. proses, Nanti insyaallah ruqyahnya. dilanjutkan lagi ya. Ya. Siap insyaallah lanjutkan lagi ya. Insyaallah, ya. Oh, ya. Betul, Ini betul. kan ada ilmu baru lagi tadi ya. Nah, begitu Mudah-mudahan sahabat. ya. Nah, begitu sahabat. Ini pengalaman kawan kita di Sabang. Baru 6 bulan meruqyah dan banyak sekali, sudah hampir ratusan di ruqyah dan sudah banyak orang taubat ya. Tunggu jawabannya. Daripada datang ke dukun yang tadinya nggak tahu solusinya apa, sekarang tidak datang ke dukun lagi dan meruqyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang mana di penjuru Aceh lainnya, yuk ikut kami belajar ruqyah. Gitu ya. Salam akal sehat. Jangan sampai datang ke orang pintar. Kenapa? Karena kita harus pintar duluan. Kalau kita datang ke orang pintar berarti kita orang bodoh, begitu ya. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.